Gerindra, sumbangkan dharma baktimu, pikiran dan tenaga untuk Indonesia tercinta, makmur dan jaya. Bagaimana menurut Ibu sosok seorang Haji Daris sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi? Ya, meskipun saya baru mengenal beliau dan baru kali ini bertatap muka dengan beliau, saya melihat ada sosok kepemimpinan dalam diri beliau, bisa berkomunikasi dengan warga, dengan masyarakat, untuk bisa membantu kesulitan-kesulitan kami, dan ini salah satu jalan yang sudah ditempuh, yang mana bisa menggolkan istilahnya. Semua karena Allah, semua karena Allah. Tapi tanpa beliau, mungkin tanpa bantuan beliau dan bapak-bapak yang lain yang berjuang dalam hal ini, mungkin ini tidak akan bisa anak-anak kami masuk ke sekolah yang ada di lingkungan kami, dan karena kami hanya menuntut hak kami seperti semula gitu. Jadi Pak Haji Daris, menurut saya beliau adalah sosok yang pemimpin yang baik, pemimpin yang melihat masyarakatnya, pemimpin yang penuh tanggung jawab, tidak hanya pada saat awal pemilihan saja biasanya dengan propagandanya macam-macam, tapi beliau tidak, beliau turun ke masyarakat. Insya Allah beliau istiqomah, beliau amanah, insya Allah, mudah-mudahan. Luar biasa Pak Haji bisa langsung bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di sini. Apa nih mungkin yang bisa memberi banyak keinginan dari masyarakat kepada Pak Haji ini, manfaat dan mungkin dampak dari Pak Haji? Jadi gini, alhamdulillah pada malam hari ini saya diundang oleh tokoh masyarakat ya, puluhan tokoh masyarakat, karena memang bisa dianggap mereka itu menagih janji lah. Artinya mereka dulu memilih, merasa punya wakil. Hari ini mereka ingin diskusi tentang membangun wilayah. Maka dari itu saya terus hadir ke masyarakat untuk memenuhi hal itu. Kita terus komunikasikan, terus kita komunikasikan tentang apa-apa yang di masyarakat memang belum terpenuhi. Saat-saat kayak gini lah, silaturahmi seperti inilah kita bertukar pikiran dengan masyarakat bagaimana sesungguhnya di bawah yang sebenarnya. Karena kita di Gedung Dewan tidak akan semua kita tahu kalau tidak ada komunikasi kayak gini. Kita membangun komunikasi lah. Ya, terus terkait dengan masalah awal ini kan karena penerimaan siswa baru seperti itu Pak Haji ya. Oh iya. Kemudian kalau Pak Haji sendiri melihat dari PPDB online yang kemarin sudah berlangsung, ini kira-kira hal-hal apa aja sih yang perlu direvisi oleh pemerintah Kabupaten Bekasi Pak Haji? Saya rasa begini, memang sistem harus ada, aturan harus ada, regulasi harus ada, harus kita bangun. Tapi begini, semua regulasi itu harus kajiannya harus tepat. Nah, terjadi di PPDB online kemarin, kenapa masyarakat sebagian tidak menerima dengan sistem itu? Karena memang dari proses-proses teknis di sistem tersebut banyak sekali kekurangan-kekurangannya, kelemahan-kelemahannya. Nah, salah satu lingkungan yang persaingannya ketat, yang persaingan tinggi, banyak yang tidak terakomodir. Nah, ini fakta ya. Nah, kedua,
banyak sekali kebocoran-kebocoran permainan-permainan dengan dari sistem ini, sehingga ada masyarakat yang dari luar lingkungan sekolah yang ternyata NEM-nya rendah itu bisa masuk. Nah, sebenarnya sistem itu juga mungkin masih bisa kita perbaiki. Yang jelas di Kabupaten Bekasi ini kurang sekolah, itu intinya. Tapi dengan sistem apapun yang kita buat, masyarakat kita tidak akan tertampung karena memang ruang sekolah kita kurang. Intinya memang jangka panjangnya kita harus bangun USB, unit sekolah baru. Ini yang penting. Oke, itu sudah diwacanakan Pak Haji untuk pembangunan sekolah. Ini bukan sekedar wacana, memang ini program yang sangat urgent ya di Kabupaten Bekasi. Mungkin di anggaran 2015 ini kita akan dorong untuk sebagian besar masuk ke Dinas Pendidikan untuk membangun USB SMP dengan SMA terutama. Oke. Kemudian infonya kan dari Dinas Pendidikan juga untuk masalah PPDB online ini bakal tahun depan juga masih tetap berlanjut nih, masih tetap digunakan. Nah, kira-kira dengan masyarakat Kabupaten Bekasi yang berada di daerah-daerah, apakah sebelum masyarakat sendiri emang sudah siap atau belum nih Pak Haji? Nah, inilah saya lihat memang penyampaian ke masyarakat ini harus lebih digalakkan lagi, karena sistem apapun, secanggih apapun sistem itu, kalau tidak disesuaikan dengan SDM masyarakat kita, ini nantinya tidak akan selesai. Saya selaku wakil masyarakat, tentunya kita menengahi, kita tidak membela sepihak, tapi fakta-fakta di lapangan harus kita benahi. Bagaimana sistem itu harus sesuai dengan masyarakat, bagaimana si pembuat sistem ini harus membuat kajian yang betul-betul sesuai dengan masyarakat. Kalau sistem itu dibangun tidak sesuai dengan masyarakat, ini akan menjadi bentrokan fisik ya, yang seperti kemarin itu. Barangkali itu terjadi ya. Tapi gini ya Pak Haji, kan dengan kita membangun sekolah baru nih, dengan wilayah Kabupaten Bekasi yang begitu luas, ada sekitar 3 kecamatan ya. 3 kecamatan. Ini SMA sama SMK ya. Iya. Ini kan kekurangan sekolah. Apakah ada pemerataan misalkan di setiap kecamatan, atau memang mau membangun ketika ada kecamatan itu memang padat penduduk? Jadi disesuaikan, kalau memang ada misalkan di Cabang Bungin misalkan, dibuatlah SMK, jadi khusus untuk Cabang Bungin, apakah seperti itu? Enggak, gini, kita punya kajian daerah padat penduduk, daerah yang memang penduduknya sedikit. Hari ini kita akuin ada sekolah yang memang belum terjangkau. Itu bukan hanya sekedar sekolah favorit atau tidak favorit ya. Nah, artinya gini, kita jangan samakan bahwa setiap kecamatan harus ada 5 sekolahan, tidak juga. Nah, kita akan prioritaskan di daerah-daerah yang memang padat penduduk. Nah, ini harus ada kajian juga dari Dinas Kependudukan. Makanya semua dinas harus bekerja sama, harus sinkron, harus menyatu, harus komunikasi, bahwa daerah-daerah mana yang memang harus kita tambah sekolahnya, mana-mana yang tidak. Nah, ini skala prioritas ini kita akan bangun. Terus yang terakhir banget nih, ini kan perjuangan aja ingin Bekasi jadi juara kan tadi. Nah, ketika ini ada masukan dari masyarakat yang begini banyak, tentunya yang sangat luar biasa banyak. Apa kita hanya dengan Gerindra saja menggandeng mungkin dari partai lain atau dari itu? Oh gini Bang, masalah itu gini. Hari ini perjuangan kita di Dewan, di Wakil Rakyat, kita bukan lagi membawa sekedar kita partai politik, tidak. Kita ini parlemen, kita udah masuk gedung Dewan, kita wakil rakyat semua. Kita tidak membawa bendera ini, bendera ini. Kita harus sepakat bahwa seluruh perwakilan masyarakat yang masuk gedung Dewan itu adalah wakil rakyat. Tidak boleh lagi dia membawa bendera bahwa ini dari partai A, partai B, ini dapil A, dapil... Oh, enggak juga sebenarnya. Artinya kita mewakili rakyat untuk membangun masyarakat, kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Kita harus itu, wajib itu, bahwa kita seorang wakil rakyat atau seorang parlemen yang harus bukan sekedar mewakili dapil atau bukan sekedar mewakili partai, tapi kita udah mewakili masyarakat kita. Kita DPRD Kabupaten Bekasi mewakili masyarakat se-Kabupaten Bekasi, dimanapun dapilnya. Salah satu contoh hari ini, saya hari ini diundang oleh tokoh-tokoh masyarakat di Dapil 3. Kalau saya ngitung dapil saya kan Dapil 6. Nah, tapi kita wakil rakyat Kabupaten Bekasi.
bukan wakil rakyat dapil. Itu mungkin barangkali Bang. Oke. Terus Makasih. nyangkut ke masalah yang lain, masalah yang tadi sempat dibahas juga, masalah kekeringan. Ini kira-kira ke depannya supaya tadi kan sudah dibahas juga kalau selama ini yang terjadi itu ketika ada bencana selesai sudah. Nah, kira-kira langkah-langkah konkret seperti kita apa sedang menyusun program jangka panjang. Bagaimana kita membuat bendungan agar yang kurang air bisa penampungan air. Salah satunya tadi ada usulan baik sekali, kita membangun resapan air. Nah, inilah baiknya, inilah bagusnya kita komunikasi dengan masyarakat. Nah, ternyata kita mendapat masukan-masukan yang luar biasa, yang bagus sekali, yang akan kita angkat nanti ke forum rapat-rapat di gedung DPRD. Barangkali itu. Siap. Oke. Terima kasih Bang. Pak Haji. Oke, Bang. Sukses terus. Pak, dengan adanya acara silaturahmi ini sebetulnya apa sih yang diharapkan dari warga lingkungan sini? Sebetulnya ini kan acara ini datangnya dari warga ya, khususnya warga yang merasa terbantu sekali gitu karena beliau ya itu putra putrinya itu bisa masuk sekolah di SMA 2 yang tadinya kan susah banget gitu ya, karena kan ada sistem ini apa namanya kayonisasi, tapi ternyata yaitu tidak terakomodir, kurang lebihnya RW saat itu 18 orang lah kurang lebihnya yang tidak terakomodir itu. Selainnya itu kan sudah masuk lah dengan ini gitu. Nah, makanya dengan adanya ini dia ada najar gitu. Ada najar, oke, kalau kita udah masuk semuanya kompak di ibu sini, kita jangan putus sampai di sini aja. Ayo silaturahim. Walaupun kita katakanlah berlainan RT, tapi kita sebulan sekali mah anak-anaknya biar pada kompak juga gitu. Dan alhamdulillah ya, barangkali ini tuh yang berkumpul yang kesekian kalinya, di mana barangkali ya kita selaku ketua RW atau sesepuh itu menggembleng anak-anak sebelum masuk juga. Jadi kamu harus bisa, kamu harus jangan minder karena kamu masuk sendiri. Ini berkat ya rekom dari DPR kan, makanya ibu-ibu juga, karena saya sering bicara, sering ke Pemda dan sering menghubungi ke beliau, ke Pak Haji Daris, di mana orang kan hanya kenal dari fotonya aja, Pak Haji Daris yang mana. Oke lah kalau begitu, nanti kalau memang kita punya niat, yuk kita undang nanti barangkali beliau ada waktu, tapi saya juga tidak bisa maksa. Dan ini syukur alhamdulillah Pak Haji Daris bisa hadir di sini, itu suatu kehormatan bagi kami kan gitu ya, khususnya di warga RW 01. Tapi sebelumnya pernah nggak warga sini melakukan hal seperti ini, mendatangkan sebelum Haji Daris mungkin? Oh tidak pernah. Tapi sudah pernah nego gitu melakukan pendekatan supaya hadir. Pendekatan. Jadi saya ya sini itu hanya bual-bual aja lah. Kalau ada butuhnya aja istilahnya, kalau secara kasarnya mah ya datang ke sini. Tapi kita kan, saya tidak melihat katakanlah dari apa, yang penting saya tuh melihat Haji Darisnya, bahwa yang bantu di sini tuh Haji Daris. Artinya Bapak tidak melihat dari partai atau apa? Tidak, untuk sementara ini saya tidak gitu. Dan saya juga nggak mau dikatakan bahwa ini kampanye kan gitu ya. Jadi yang penting ya apapun orangnya berarti kan Haji Daris. Haji Daris dan nanti duduk di mana, itulah yang kita ikutin gitu. Pak, jadi sebelumnya kalau di SMA 2 itu jatah untuk warga lingkungan di sini berapa sih Pak? ya Harusnya kurang lebih 20% ya untuk rayonisasi di sini gitu. Tapi ya ternyata lah itu juga karena peraturannya juga kan ada oknum-oknum juga ya Pak? Iya, jadi saya juga tidak membicarakan bahwa itu ada oknum atau tidak ya. Yang jelas dari warga kami itu kurang lebihnya 8% itu tidak terakomodir itu aja. Terus harapannya sekarang kan sudah masuk. Nah, ini dari pihak sekolah Bapak pengennya kayak gimana? Jadi harapan saya sih ke depan jangan sampai begini lagi, karena sebelumnya ini ada komitmen dengan yang dibangunnya ada sekolahan itu kan berkat warga di sini. Kan itu tanah warga sini gitu. Awalnya udah ada komitmen seperti itu. Ada dari awal itu, dari mulai membangun ada. Siap. Gitu. Ya, oke. Terima kasih. Pak Ujang. Ujang Supriyatna ya? Ujang. Mana tadi yang biru? Bang, mana tadi yang biru? Ya, nanti ke sana ya.
Partai Gerindra, sumbangkan dharma bakti, pikiran dan tenaga untuk Indonesia tercinta.